Halo permisa, selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip dan cara bagaimana kerja sistem pada kulkas. Kulkas pada umumnya digunakan untuk menyimpan bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman agar lebih tahan lama, dan tetap terjaga kesegarannya agar pada suhu yang telah dikondisikan. Dan berikut saya akan menjelaskan prinsip kerja kulkas. Prinsip sistem kerja kulkas dapat diuraikan dalam siklus sederhana. Termodinamika di mana udara panas selalu bergerak ke udara yang lebih dingin. Kunci utama dari proses pendinginan kulkas ada di freon atau refrigeran. Freon memiliki titik didih rendah sehingga dapat menyerap energi panas dari dalam kulkas lalu membuat isi kulkas jadi dingin. Yaitu siklus dari beberapa proses saling berkait yang terjadi di dalam kulkas, terutama pada masing-masing komponen kulkas. Sebelum lebih jauh mengetahui tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen penyusun kulkas tersebut. Berikut adalah komponen-komponen utama dasar dalam suatu kulkas. 1. Mesin kompresor. Mesin kompresor ini dapat dijalankan menggunakan tenaga listrik. Mesin kompresor ini adalah motor mesin yang berfungsi untuk mempompa atau menghisap refrigeran ke seluruh bagian semua sistem. Mesin ini bisa dibilang sebagai jantungnya kulkas. 2. Kondensor. Kondensor adalah sebuah alat yang terdiri dari jaringan pipa yang berfungsi untuk mengubah uap freon menjadi cair dalam keadaan tekanan tinggi. Pipa ini biasanya berada di dalam badan kulkas dan bisa di luar badan kulkas. 3. Filter. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa masuk agar tidak terjadi kebuntuan selama proses pendinginan. 4. Pipa kapiler. Pipa kapiler ini dibuat dengan diameter 0,26 sampai 0,31 pada kulkas. Fungsi pipa kapiler ini adalah menurunkan tekanan freon atau refrigeran. 5. Evaporator. Pada umumnya evaporator diletakkan di bagian dalam kulkas. Fungsi dari evaporator adalah mengeluarkan udara dingin dan menyerap uap panas di dalam sebuah ruang. Prinsip kerja dari kulkas akan kita bahas di sini. Pada bagian yang terdahulu telah kita bahas tentang komponen-komponen pada kulkas. Komponen utama yang ada pada kulkas biasanya terdiri dari kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, dan evaporator. Bisa Anda lihat komponen-komponen kulkas pada gambar skema yang kami berikan di atas. Kulkas memiliki sistem kerja yang sederhana, yaitu mengalirkan refrigeran zat pendingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Cara kerja kulkas yang biasa kita temui di rumah dapat Anda pelajari dari ketika kulkas dialiri listrik. Motor kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada refrigeran sehingga refrigeran akan mengalir. Proses ini disebut dengan proses kompresi. Refrigeran yang mendapat tekanan akan berubah sifatnya menjadi gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ini bisa kita buktikan bahwa ketika lemari es dalam kondisi hidup seluruh bodi lemari es akan terasa panas bila dipegang, terutama pada kompresor. Selanjutnya refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi tersebut akan melewati kondensor. Komponen kondensor ini berfungsi untuk membuang panas. Ketika berada dalam kondensor, refrigeran akan membuang panas ke lingkungan luar sehingga berubah wujud dari gas menjadi cair dengan suhu rendah namun tetap bertekanan tinggi. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian refrigeran akan melewati filter lalu menuju pipa kapiler yang berdiameter sangat kecil. Saat berada di pipa kapiler, refrigeran yang sebelumnya bertekanan tinggi, berubah menjadi refrigeran yang bertekanan rendah. Dan kemudian masuk ke dalam komponen evaporator dan mengeluarkan bunga es. Yang bersuhu sampai di bawah minus 20 derajat Celcius. Selama masih dialiri listrik, lama-kelamaan udara tersebut akan menjadi butiran es di ruang evaporator. Hal tersebut juga akan terjadi pada benda yang diletakkan di dalam ruangan evaporator. Aliran refrigeran tersebut akhirnya meninggalkan evaporator dan kembali menuju kompresor. Proses ini akan terus berputar dan berulang-ulang. Pada kondisi normal dan tidak ada kebocoran, refrigeran akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Saya harap penjelasannya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya.